Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Sebelumnya mari kita awali dengan mengucapkan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah KD 3.2, yaitu mengenal ajaran Catur Marga Yoga dalam agama Hindu. Tujuan agama Hindu adalah Mausartam Jagadita Yacaiti Dharma, yang artinya tujuan agama atau dharma itu adalah untuk mencapai kebahagiaan jasmani atau jagadita dan kebahagiaan rohani atau moksa. Tujuan tersebut termuat dalam kitab suci Weda. Weda merupakan sumber hukum agama Hindu yang wajib diyakini oleh umat Hindu sebagai pedoman dalam melaksanakan Catur Marga Yoga. Ajaran Catur Marga Yoga hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh agar tujuan hidup dapat tercapai. Pengertian Catur Marga Yoga. Catur artinya 4, marga artinya jalan, yoga artinya hubungan. Jadi, Catur Marga Yoga artinya 4 jalan untuk menghubungkan diri kepada ide Sang Yang Widi. Bagian-bagian Catur Marga Yoga. 1. Karma Marga Yoga. 2. Bhakti Marga Yoga. 3. Jnana Marga Yoga. 4. Raja Marga Yoga. Karma Marga Yoga artinya jalan atau cara yang digunakan untuk menghubungkan diri kepada Tuhan dengan cara berbuat baik dan mulia. Bhakti Marga Yoga artinya jalan atau cara untuk menghubungkan diri dengan sujud bakti dengan hati yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan atau berpasrah diri. Jnana Marga Yoga artinya jalan atau cara untuk menghubungkan diri kepada Tuhan dengan cara memperdalam ilmu pengetahuan tentang kerohanian dalam kitab suci agama Hindu. Raja Marga Yoga artinya jalan atau cara untuk menghubungkan diri kepada Tuhan dengan jalan melakukan tapa, brata, yoga, dan semadi. Contoh perilaku karma marga yoga, yaitu selalu berbuat baik dan mulia. Seseorang dikatakan berbuat baik apabila tidak pernah mencuri, merampok, iri hati, dengki, mengharapkan imbalan. Selalu ikhlas, tidak pernah menghina, selalu menolong sesama, dan selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini berkaitan dengan ajaran karma pala, yaitu perbuatan baik atau subha karma akan mendapatkan hasil yang baik, dan perbuatan buruk atau asubha karma akan mendapat hasil yang buruk juga. Orang yang melaksanakan karma marga disebut dengan karmin. Contoh perilaku karma marga yoga: membantu korban bencana alam. Contoh perilaku bakti marga dalam kehidupan. Sang Yang Widi memiliki sifat maha pengasih dan penyayang. Siapapun yang mau dekat dan sujud bakti kepadanya, asalkan berdasarkan hati yang tulus dan suci, niscaya mereka akan mendapat pahala sesuai dengan yang diharapkan. Seperti selalu melaksanakan Trisandya,
yajnya sesa, pelaksanaan hari-hari suci, sembahyang, dan menghaturkan persembahan sebagai rasa sujud bakti kepada ide Sang Yang Widi. Untuk mencapai moksa, seseorang selalu melakukan sujud bakti kepada ide Sang Yang Widi. Orang yang melaksanakan bakti marga disebut dengan bhakta. Contoh perilaku bakti marga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku jenana marga. Contoh perilaku jenana marga di antaranya adalah melaksanakan ajaran Brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu dengan ikhlas. Melaksanakan ajaran Aguron-Guron, yaitu proses hubungan guru dan murid dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Melaksanakan ajaran Catur Guru, tekun mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan, dan tekun mendalami kitab suci Weda. Belajar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan nasihat guru dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Orang yang melaksanakan jenana marga disebut jenanin. Contoh perilaku jenana marga yoga. Contoh perilaku Raja Marga Yoga. Contoh perilaku Raja Marga Yoga adalah melaksanakan ajaran Astanga Yoga, yaitu 8 tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan yoga. Di antaranya, yama, pengendalian diri tahap jasmani, niyama, pengendalian diri tingkat rohani, asana, sikap duduk saat yoga, pranayama, pengaturan napas, pratyahara, penguasaan panca indera oleh pikiran, dharana, pengendalian pikiran agar terpusat pada objek yang diinginkan, dhyana, pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan pada suatu objek, samadhi, penyatuan atma dengan Brahman. Orang yang melaksanakan Raja Marga disebut dengan yogin. Contoh perilaku Raja Marga Yoga. Dalam Catur Purusa Artha disebutkan ada 4 tujuan hidup manusia, yaitu Dharma, artinya kebenaran yang abadi, Artha, artinya harta benda yang diperoleh dengan kebenaran, Kama, artinya nafsu atau keinginan yang dilandasi dengan Dharma, Moksa, artinya kebahagiaan yang abadi. Ajaran Catur Purusa Artha termuat dalam Kekawin Bharatayuda dan Kekawin Ramayana. Catur Purusa Artha mengajarkan 4 hal yang utama, yaitu apapun yang dilakukan harus berdasarkan Dharma. Implementasi Catur Marga Yoga dalam ajaran Ahimsa, Satya, dan Tatwamasi. Ahimsa. Ajaran Ahimsa dan Satya termuat dalam ajaran Pancayama Brata. Ahimsa artinya tidak menyakiti atau tidak membunuh. Membunuh binatang untuk kepentingan yajna diperbolehkan, seperti untuk upacara pancayajna. Di dalam lontar Vriti Sasana disebutkan tentang himsa atau membunuh, yaitu untuk dewa puja, membunuh binatang dipersembahkan kepada para dewa. Pitra puja dipersembahkan kepada leluhur. Atiti puja disuguhkan kepada tamu.
dan Dharma Wigata, yaitu membunuh binatang yang membahayakan. 2. Satya. Satya artinya jujur dan setia. Ada 5 kesetiaan yang harus dilakukan yang disebut dengan Panca Satya, yaitu Satya Herdaya, yaitu setia dan jujur pada kata hati. Satya Wacana, yaitu setia dan jujur pada kata-kata. Satya Mitra, setia dan jujur pada teman. Satya Semaya, setia dan jujur pada janji. Dan Satya Laksana, setia dan jujur pada perbuatan. 3. Tatwamasi. Ajaran ahimsa dan satya menuntun kita untuk dapat mengamalkan ajaran tatwamasi. Kata tat artinya itu, tuam artinya kamu, asi artinya adalah. Jadi tatwamasi berarti itu adalah kamu. Maksudnya adalah kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial, saling ketergantungan. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai dan menghormati orang lain sama dengan menghargai diri sendiri. Tujuan penerapan ajaran ahimsa, satya, dan tatwamasi adalah untuk mewujudkan kehidupan yang damai dengan rasa saling mempercayai, menghormati, sehingga mampu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dengan konsep tatwamasi. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.